warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan hidayahnya lah sehingga saya dapat melakukan aktivitas ini. Selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada pembimbing dan penguji yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan penelitian ini yang menyangkut tentang implementasi data mining menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui pola pembelian konsumen pada data transaksi penjualan di Apotik Rahma. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Latifah, NIM D02 16306 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan latar belakangnya dulu, yaitu yang pertama, permasalahan tentang pola pembelian obat. Di sini perkembangan teknologi yang semakin pesat bisa memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, tanpa terkecuali dalam bidang bisnis jual beli, khususnya penjualan obat pada apotik yang kian hari makin tinggi terjadi persaingan pada era teknologi seperti ini. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi ini dalam mendukung aktivitas usaha penjualan obat pada apotik ini, kita juga memiliki pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan strategi bisnis mereka. Pemanfaatan data yang kerap dijadikan objek dalam menggali pengetahuan dalam kegiatan usaha jual beli, dan setiap usaha penjualan ini mempunyai sistem operasional yang setiap transaksi kegiatan operasinya selalu dicatat dan didokumentasikan. Kemudian yang kedua, belum adanya sistem yang mendukung pola pembelian obat berdasarkan transaksi di Apotik Rahma. Yang dimaksud di sini itu setiap transaksi sangat berguna bagi penjualan obat. Yang dimaksud di sini itu setiap transaksi sangat berguna bagi penjualan obat untuk segala keperluan. Data-data ini dapat disimpan dalam sebuah basis data yang berkapasitas besar. Kemudian kita juga dapat menggali informasi-informasi baru yang dapat mendukung pengetahuan pelaku usaha dalam meningkatkan strategi bisnisnya tersebut. Kemudian ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik data mining. Data mining itu merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan tool untuk menemukan pola dan aturan dalam himpunan data. Dan perangkat lunak ini berfungsi menemukan pola dengan mengidentifikasi aturan dan fitur pada data yang dapat diharapkan mampu mengenal pola dalam data dengan input minimal dari user. Dalam penelitian ini, saya akan mengambil studi kasusnya di Apotik Rahma yang ada di Campalagian. Kemudian saya menggunakan transaksi menjadi objek yang diolah dengan sebuah aplikasi data mining yang dibangun menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori ini menghasilkan
pola pembelian konsumen yang sering terjadi di produk yang paling sering dibeli berdasarkan transaksi yang ada di Apotik Rahma. Kemudian di sini saya akan membahas rumusan masalah dan batasan masalahnya. Di sini rumusan masalahnya itu berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka akan diperoleh sebuah rumusan masalah yang bagaimana merancang dan mengimplementasikan data mining menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui pola pembelian obat ini pada data transaksi penjualan yang ada di Apotik Rahma. Kemudian batasan masalahnya itu yang pertama ada objek yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Bahan penelitian ini adalah data transaksi penjualan pada Apotik Rahma pada bulan September dan bulan Oktober pada tahun 2019. Dan yang kedua, algoritma yang akan digunakan adalah algoritma a priori untuk mengetahui aturan asosiatif antara suatu kombinasi pembelian produk oleh konsumen. Yang ketiga itu, data yang diolah adalah data transaksi yang sebelumnya data dilakukan pre-processing. Dan yang terakhir itu, aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Dreamweaver dan database MySQL. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya itu berdasarkan permasalahan di atas tadi, maka akan diperoleh sebuah rumusan masalah, yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan data mining menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui pola pembelian konsumen pada data transaksi penjualan di Apotik Rahma. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan manfaat penelitiannya. Yang pertama itu, aplikasi data mining ini menggunakan analisis data transaksi sehingga data transaksi ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi atau knowledge baru. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan dalam menentukan strategi bisnis dengan memanfaatkan informasi yang telah diperoleh dari data transaksi yang diolah menjadi aplikasi data mining yang menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui produk yang paling diminati dan pembelian konsumen pada Apotik Rahma. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa tinjauan pustakanya. Yang pertama itu ada data mining. Data mining ini data mining di sini itu istilah data mining itu dan knowledge discovery ini seringkali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi yang tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya kedua istilah ini tersebut memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain, dan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining atau kusrini kemudian saya akan data mining ini merupakan proses pencarian pola atau informasi menarik dalam data yang terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Algoritma dalam
data mining ini sangat bervariasi. Pemilihan metodenya atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. Nah, di sini yang kedua itu ada algoritma a priori. Algoritma a priori ini termasuk salah satu aturan asosiasi pada data mining. Pendekatan dengan algoritma a priori berusaha untuk secara efisien menemukan jumlah item set frekuen. Algoritma ini menjadi pelopor dalam algoritma analisis asosiasi untuk melakukan kandidat item frekuensi dan pengembangan aturan asosiasi untuk menemukan beberapa pembangkitan aturan yang ada pada algoritma a priori ini. Kemudian yang ketiga itu ada apotek. Pengertian apotek menurut Kemenkes RI nomor 1332 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan, yaitu menentukan dan tata cara pemberian izin obat. Disebutkan bahwa apotek merupakan suatu tempat tertentu atau tempat yang dapat dilakukan pekerjaan kefarmasian untuk penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Sedangkan menurut peraturan pemerintahan nomor 51 tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker Presiden RI 2009. Yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian diantaranya pengadaan obat, penyimpanan obat, atau pembuatan sediaan obat, peracikan, penyaluran, dan penyerahan perbekalan farmasi, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perbekalan kefarmasian yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, dan kosmetik. Nah, selanjutnya yang keempat itu website. Menurut salah satu para ahli, yaitu Hakim Lukmanul, website merupakan kesimpulan halaman web yang saling terhubung dengan file-file yang saling terkait. Website terdiri dari beberapa halaman dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink yang memudahkan server atau penggunaan internet melakukan penelusuran informasi di internet. Kemudian yang kelima itu ada PHP. Ada PHP dan MySQL. Menurut PHP ini, PHP itu program hypertext preprocessor. Menurut Madcoms, PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. Dengan menggunakan program PHP ini, sebuah website akan lebih interaktif dan akan lebih dinamis. Nah, PHP juga ini termasuk salah satu bahasa program yang berbasis on-the-fly creation, yang mengerjakan perintahnya ketika ada permintaan PHP melakukan interpretasi atau penterjemahan skripsinya pada waktu berada di server. Dan
MySQL ini dan PHP ini di dalamnya terdapat skrip-skrip lain yang bisa bekerja pada klien seperti JavaScript dan VBScript yang menginterpretasikan skripsinya pada browser. Kemudian PHP merupakan bahasa hanya dapat berjalan pada server yang hasilnya dapat ditampilkan pada klien. Selanjutnya itu ada MySQL. MySQL ini merupakan database yang didukung oleh PHP untuk mendapatkan koneksi dan query pada database. Selanjutnya penelitian terkait. Kan itu ada Maharani, Nelly Astuti, Hasibuan, Dian U. Sutiksno, Heri Nurdianto, dan Yuhandri. Dan pada tahun yang sama, Lina Ningsi dan Dewi Ayu Nurwulandari menerbitkan suatu jurnal yang menyangkut data mining market basket analisis menggunakan algoritma a priori untuk menentukan persediaan obat. Kemudian Aris Wijayanti juga menerbitkan kemudian pada tahun yang sama 2017 Aris Wijayanti juga menerbitkan analisis hasil implementasi data mining menggunakan algoritma a priori pada apotek. Kemudian pada tahun 2018 Endah Nur Salama dan Nur Risaida Ulin Nuha menerbitkan analisis pola pembelian obat dan alat kesehatan di klinik ibu dan anak Graha Amani dengan menggunakan algoritma a priori. Dan pada tahun 2019, Rahmat Febrian Faiz, Zulfakur, dan Marisa Nur Lestari menerbitkan analisis pola pembelian obat di apotek UI Pharma menggunakan metode algoritma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian. Pertama itu jenis penelitian yang saya gunakan menggunakan model pengembangan ADDIE, di mana metode pengembangan ini banyak digunakan dan dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda pada tahun 93. Kemudian yang kedua ada rencana dan waktu penelitiannya. Untuk rencananya itu saya akan menganalisis dan mendapatkan data berdasarkan latar belakang permasalahan yang digunakan pada penelitian ini. Dan waktunya itu saya akan melakukan penelitiannya itu selama kurang lebih 2 bulan. Dan prosedur penelitiannya ini saya akan melakukan penelitian disesuaikan dengan model ADDIE, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluate. Dan kemudian yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data teknik pengumpulan datanya itu saya akan mewawancarai atau langsung mendatangi apotek yang akan saya jadikan tempat penelitian. Dan yang kelima ada teknik analisis data. Dan yang keenam itu ada teknik pengujian. Di mana teknik pengujian ini yang menentukan
Pengujian ini untuk mengetahui apakah algoritma a priori ini berfungsi dengan baik dalam menangani pola pembelian konsumen pada transaksi penjualan di apotik Rahma tersebut. Dan perancangan sistemnya ini diagramnya itu ada seperti di gambar, yaitu saya akan melakukan start dari awal, kemudian menuju ke input data. Di input data itu saya akan menginput data yang akan saya ambil di apotik Rahma ini. Kemudian dari input data menuju ke algoritma a priori. Di sini algoritma a priori itu selanjutnya menuju ke pengolahan output, dan dari output itu disitulah penjelasan atau cara mengelola data, teknik mengolah data, dan pengumpulan data-datanya. Kemudian dari output menuju ke finish, dan finish itu sudah menjadi pembuktian dari data. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.